Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana sih cara membuat jadwal mata pelajaran agar tidak bentrok antara satu kelas dengan kelas yang lain, terutama guru yang mengajar. Ya, di sini saya sudah sediakan tabel yang umum yang biasa digunakan oleh sekolah-sekolah untuk membuat jadwal pelajaran dengan kategori jam pelajaran. Terus jam pelajaran ini dalam bentuk sesi sebanyak 8 sesi. Kemudian keterangan di sini setiap mata pelajaran saya sisihkan dua baris mapel dan guru. Kemudian ada kategori waktu dari Senin sampai Sabtu, sampai Sabtu, seperti itu. Nah, biasanya dalam pembuatan jadwal mata pelajaran, masalah yang sering timbul adalah bagaimana menyusun mata pelajaran itu agar guru yang kemudian mengampu mata pelajaran itu tidak bertabrakan atau bentrok jadwalnya di kelas lain atau di jam yang sama, seperti itu. Nah, di sini saya telah menyediakan juga ada total SKS, ada kode mapel. Kode mapel ini sebagai contoh sederhana saja. Kemudian kode guru, nama guru. Nah, kode guru ini akan mendefinisikan nama guru ini. Kemudian kode mapelnya seperti ini. Jadi di sini saya sediakan di beberapa kasus ternyata memang ada guru yang memang mengajar tidak hanya satu mata pelajaran. Sebagai contoh di sini saya berikan contoh kode guru AM atau Abdul Malikul Mulki. Dia punya amanah matematika dan fisika. Tentunya di setiap sekolah berbeda. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin membuat sebuah fungsi agar supaya ketika nanti kita menginput mata pelajaran yang kita inginkan, ini kemudian tidak bentrok atau kita tetap aman dalam menginputkan selama fungsinya kemudian benar. Karena ketika kemudian kita menginputkan dan ternyata fungsi membaca itu sebagai kesalahan, kita akan diberitahu seperti itu. Nah, di sini juga sahabat sekalian, saya sediakan total SKS. Jadi misalnya nanti ada mata pelajaran yang memang setelah dirapatkan pelajaran ini totalnya hanya sampai misalnya dalam sepekan untuk satu kelas itu 6 SKS. Kalau misalnya ternyata sama setiap kelas dari 6 sampai 1 sampai kelas 12 2, maka 6 kali berarti ada 36 SKS. Dan di sini ketika kita menginputkan, nah di sini nanti dia akan menginformasikan sudah berapa SKS yang terisi untuk mata pelajaran itu. Ya, kita mulai mungkin dulu membuat fungsi untuk membaca antara guru dan mapel. Jadi nanti ketika kita menginputkan mapel, di sini gurunya terbaca siapa yang kemudian mengampu mapel tersebut. Nah, kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Kemudian kita seleksi mapelnya sebagai kategori yang ada hubungannya. Kemudian kita ngambil data di sini. Kenapa VLOOKUP? Karena kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita mengambil data kode mapel dan kode guru, karena ini akan disatukan. Setelah kita blok, jangan lupa untuk kemudian karena kode mapel dan kode guru ini dia akan digunakan terus dan dia tidak boleh berubah-berubah, maka dia di sini harus digunakan F4. Oke, F4 supaya nanti terkunci datanya, seperti itu. Kemudian kita batasi. Nah, kode guru di sini berada di kolom kedua, sehingga kita harus menambahkan angka 2, kolom kedua dari yang diseleksi. Terus yang berikutnya kita masukkan false, kemudian tutup kurung. Oke, enter. Nah, jadi seperti ini sudah terbaca atau sudah terdefinisi antara hubungan guru dan mapel, sehingga ketika nanti kita masukkan atau menginputkan salah satu kode mapel di sini dari 1 sampai 12 mapel yang sebagai contoh saya siapkan, otomatis kode guru akan terbaca siapa yang akan mengampu mata pelajaran itu. Sebagai contoh kita masuk di sini ada kode mapel MTK, maka siapa yang akan mengajar
ternyata yang mengajar adalah guru dengan kode AM seperti itu. Kita ganti misalnya kimia KIM, maka ternyata yang mengajar adalah AA. Nah, secara umum ini sudah mewakili antara guru dan mapel. Kemudian kalau kita hapus, nah ini salah satu kendala yang perlu kita selesaikan. Tampilan seperti ini cukup mengganggu penglihatan kita, sehingga bagaimana cara supaya ketika tidak terisi di sini dia tetap di sini tetap ada atau tidak seperti ini tampilannya, maka kita gantikan dengan sesuatu yang lain. Nah, saya merasa di tempat ini kita ganti dengan angka saja. Kalau saya nanti akan buat di sini, jadi kalau misalnya sini nggak terisi, di sini terisi oleh angka. Saya mulai dengan angka yang di sini. Makanya saya sediakan angka ini, karena ini adalah angka yang akan mengisi atau menggantikan ketika di sini sudah tidak terisi. Jadi kalau misalnya di sini ada isinya mungkin MTK, nah ini terisi AM. Tapi kalau nggak terisi, nah cukup mengganggu penglihatan kita, sehingga kita ganti dengan angka. Caranya adalah dengan menambahkan if error. If error, kemudian di ujung sini kita kasih koma, kemudian ngambil yang ini, kemudian tutup kurung, sehingga ketika nanti ternyata di sini nggak diisi, di sini diganti dengan angka 1 seperti itu, angka 1. Oke. Nah, berikutnya otomatis untuk yang di atas ini dia mengikut. Nah, sekarang kita copy saja, scroll ke samping. Oke. Dapat 1 2 3 4 5 6. Jadi dia mengikut langsung ke atas. Jadi kenapa saya kemudian harus memisahkan antara satu sel dengan sel yang lain? Karena nanti ada hubungannya dengan pemberian kode warna. Kalau misalnya semua di sini ternyata kita kasih 1, misalnya sebagai contoh di sini saya nggak pakai E2, saya pakai tetap yang 1 tadi, yang ini. Jadi nanti ketika kita buat fungsi, jadi nanti kita akan buat fungsi di sini, fungsi untuk condition format, untuk membedakan atau memberitahukan kepada kita mana guru yang bentrok misalnya. Oke, kita langsung saja saya praktek. Saya hapus dulu yang ini. Oke, supaya nanti lebih paham. Nah, di sini kita langsung ngambil conditional format. Ini untuk menentukan supaya gurunya tidak bentrok, atau mata pelajarnya tidak kemudian bermasalah ketika dimasukkan dan ternyata gurunya sama seperti itu. Sini new role, kemudian kita ngambil unique duplikat, kemudian saya pilih masuk di fill, pilih yang warna merah. Jadi nanti kalau ada guru yang ternyata pada jam itu dia mengajar dan di input dengan jam yang sama di kelas lain, maka dia terbaca merah seperti itu. Oke, kemudian kita tarik ke sana. Oke, sebagai contoh misalnya matematika di sini kita isi, maka terbaca AM. Kemudian berikutnya matematika lagi misalnya ini, maka otomatis terbaca merah. Kenapa? Karena dia telah si guru ini telah mengajar matematika di jam ini di kelas 10.1. Dan kemudian ketika dimasukkan matematika, karena dia juga mengajar matematika di kelas 10.2, maka otomatis dia terbaca sebagai bentrok, sehingga dia tidak boleh dia mengajar di situ atau mengajar di jam yang sama dengan kelas yang berbeda seperti itu. Nah, itu seperti itu. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, kalau di sini dia tadi 1, misalnya kita ganti 1, di sini 1, maka di sini akan bermasalah ketika nanti kita hapus. Ini terbaca merah. Kenapa? Karena antara di sini dan di sini sama. Dan sementara fungsinya ketika nanti dia menghasilkan sel yang sama, jadi ini kan 1 dan 1 nih, maka dia akan terbaca merah. Makanya kita harus pakai fungsi 2, 3 dan seterusnya supaya dia membedakan antara 1 dengan yang lain ketika di sini tidak diisi seperti itu. Sehingga 1 harus 2 dan seterusnya. Oke, dia baru merah ketika nanti diisi dengan guru yang sama di waktu yang sama pada kelas yang berbeda seperti itu. Contoh lain misalnya di sini AM mengajar matematika dan fisika, sehingga ketika masukkan di sini matematika dan kemudian di sini fisika, dia tetap bentrok. Kenapa? Karena matematika dan fisika ini adalah gurunya AM dan dia tidak boleh seperti itu. Jadi dia harus diganti tempatnya, diganti waktu mengajarnya seperti itu.
Nah, seperti ini sudah selesai untuk pengkodean, sudah selesai untuk pengkodean. Saya hanya kita fokus di sini dulu. Adapun yang lain sebentar di sini dia akan mengikut ketika nanti di copy dan diselesaikan seperti itu. Nah, jadi secara umum sudah selesai untuk masalah bentrok MTK misalnya tadi sudah saya jelaskan. Oke, jadi sini nggak boleh, jadi kita ganti dengan misalnya biologi. Oke, kimia. Nah, ini kimia, biologi dan kimia berarti gurunya sama, sehingga kemudian tidak boleh kimia di situ, harus PAI misalnya, kemudian PKN dan seterusnya. Nah, sampai sini teman-teman sekalian, ini sudah menjadi sudah bisa kita gunakan untuk membuat jadwal. Jadi sekarang tugas kita tinggal kita pindahkan ke semua tab atau semua sel yang ada di sini. Kita pindahkan fungsi ini. Nah, oke, berikutnya kita langsung kemudian mengcopy atau mengambil data di sini. Kita copy ini satu saja, kita copy, kita kemudian ke bawah kan. Nanti tab harus diedit ya, diedit. Jadi kita copy semua ke guru. Nah, sekarang kita edit satu persatu. Nanti kita langsung bisa edit di sini. F2. Di sini kita ganti D2 supaya tetap sama ke atas kayak ke atas. Sini juga ganti D2. Terus kemudian yang ini juga sini juga ganti dengan D2. Kemudian juga ganti D2. Oke. D2. Oke. Setelah itu baru kemudian kita tarik ke samping sampai untuk khusus Senin saja ya, tarik ke samping. Setelah itu tarik ke samping, semuanya ditarik ke samping, dan kemudian tarik ke samping. Nah, setelah selesai untuk Senin, nah ini baru kemudian boleh kita blok untuk semua sampai ke bawah. Kita Ctrl C, kemudian kita kopikan ke samping untuk Selasa, tapi harus per waktu ya, sampai yang sejajar. Oke, seperti itu. Nah, yang di sini Jumat kosong, kita copy dulu yang ini saja ya. Untuk Kamis, copy ke samping ke Jumat yang seperti ini, dan seterusnya. Kemudian yang ini untuk yang Sabtu. Perhatikan teman-teman, jangan asal copy. Pindah ke sini. Oke, terus yang di sini. Oke, sekarang di atas ini kita ambil sampel di situ, kopikan ke guru. Nah, di sini diganti dengan J2. Oke, kemudian ditarik sampai kelas 12, baru kemudian diambil, di copy, kemudian di copy satu persatu sini, copy lagi untuk Kamis, copy lagi untuk Ctrl V untuk Jumat, Ctrl V untuk Sabtu. Nah, sampai di sini sahabat sekalian, ini sudah selesai untuk urusan fungsi, agar supaya ketika kita menginputkan mata pelajaran, dia tidak akan kemudian bentrok, atau dalam hal ini gurunya pasti akan aman, sehingga kemudian ketika ada bentrok maka akan ada informasi dari program yang kita buat. Sebagai contoh tadi kita ulang, misalnya di MTK, ketika saya di Selasa juga MTK juga, maka ini tetap terbaca gurunya seperti itu. Atau misalnya kita ngisi misalnya fisika, ini terbaca. Kenapa? Karena gurunya sama, seperti itu. Ini tergantung kasus di tiap sekolah mungkin berbeda, seperti itu. Ini sebagai contoh saja. Jadi harus seperti ini. Biologi, kalau kita ngisi di Rabu matematika, maka dia tetap boleh. Nah, tapi kalau misalnya tadi kita ngopinya langsung scroll satu kali ke samping, maka matematika di sini akan terbaca di sini, sehingga dia terbaca merah karena dia mengisi di jam yang lain. Jadi bacanya dia mengisi di jam yang lain, seperti itu. Nah, sampai sini sahabat sekalian, ini sudah selesai. Nah, apalagi yang berikutnya harus kita siapkan? Saya juga sudah memberikan bagaimana caranya supaya kita ketika mengisi di sini, saya mengisi jadwal untuk matematika itu
Kalau misalnya dia diberikan satu kelas itu 6 SKS setiap pekannya, maka untuk 6 kelas berarti ada sekitar 36 SKS. Nah, bagaimana caranya ketika saya mengisi di sini matematika supaya saya tidak terlalu pusing berapa sih matematika yang sudah saya isi? Maka saya harus tahu informasinya di samping sini. Bagaimana caranya? Saya perhatikan sekarang.